Sesampainya di rumah sekitar maghrib, Bu Lastri ini menangis terus, merasa sedih karena Pak Jatmiko merupakan tulang punggung keluarga. Penghasilan sehari-hari tidak cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Pada saat itu Bu Lastri kebingungan untuk mencari orang-orang yang ahli dalam menangani tolaku utama tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video kami dan cerita-cerita kami yang menceritakan tentang kisah misteri dan horor. Pada pemirsa yang budiman, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video kami, saya doakan semoga diberi panjang umur, kesehatan, dilipat gandakan rezekinya, Allahumma amin. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang dialami oleh Bu Lastri dan Pak Jatmiko. Bu Lastri dan Pak Jatmiko merupakan warga yang sangat miskin. Sehari-harinya Pak Jatmiko sebagai buruh tani mencangkul di ladang-ladang tetangga, dan Bu Lastri bekerja sebagai buruh tani menanam padi dan mencari rongsok atau bisa dinamakan tenaga serabutan. Pak Jatmiko sepulang dari ladang, ia sering memanjat pohon aren untuk penambahan imkan. Memanjat pohon aren, mengambil sari-sari aren untuk dibuat gula Jawa. Pak Jatmiko dan Pak Lastri dan Bu Lastri dikaruniai anak satu masih umur 4 tahun yang bernama Joko. Pada tanggal 7 hari Selasa merupakan hari naas oleh keluarga Pak Jatmiko dan Bu Lastri. Sepulang dari ladang, Pak Jatmiko dan Bu Lastri menuju ke kebun berniatan untuk mencari tambahan rezeki demi mendapatkan imkan tambahan. Pak Jatmiko memanjat buah aren untuk diambil sari-sarinya. Ketika itu waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, sehingga ia bekerja pun agak gugup, kurang konsentrasi. Tanpa terasa, ketika ia memanjat, kakinya terprosot sehingga jatuh ke tanah sekitar 10 meter tingginya pohon aren. Jatuh terkapar, terpengkok, sehingga tubuh Pak Jatmiko sulit untuk digerakkan. Semua warga pun berbondong-bondong ketika mendengar bahwa Pak Jatmiko terjatuh.
Si Lastri yang menemaninya menangis merintih melihat sang suami pingsan tak sadar diri, sehingga Bu Lastri meminta tolong pada tetangga sebentar untuk mengangkat Pak Jatmiko dibawa pulang. Sesampainya di rumah sekitar maghrib, Bu Lastri ini menangis terus, merasa sedih karena Pak Jatmiko merupakan tulang punggung keluarga. Penghasilan sehari-hari tidak cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Pada saat itu Bu Lastri kebingungan untuk mencari orang-orang yang ahli dalam menangani seseorang yang jatuh dari pohon. Ada tetangga yang ngomong, "Bu, ini Bapak harus dibawa ke sangkal potong, Bu, karena kelihatannya ini tulang bagian belakangnya agak bengkok," kata tetangga. Bu Lastri menjawab, "Di mana tempatnya, Pak?" "Tuh, di tetangga sebelah, tetangga kampung kita ada yang ahli menangani orang yang tulangnya retak." Ya udah, dibawa. Sekitar Isya, Pak Jatmiko ditandu dibawa ke tetangga sebelah yang ahli dalam menangani tulang retak. Setelah dibawa di sana, orang yang ahli dalam menangani tulang retak atau bisa dinamakan sangkal putung mengatakan bahwa Pak Jatmiko agak parah sehingga agak sulit untuk disembuhkan. Bu Lastri agak putus asa ketika mendengar pernyataan dari orang yang ahli sangkal putung. Ia kembali menuju rumah penuh dengan rasa tangis yang sangat mendalam. Dia hanya mengelus-ngelus anaknya yang masih kecil, umur 4 tahun, sambil menangis. Sesampainya di rumah hari besoknya, Pak Jatmiko tidak bisa bangun, hanya bisa terkapar dan bolak-balik, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, sehingga Pak Jatmiko menjadi bunga kasur. Bu Lastri ini merasa sedih karena ia menggantikan sosok Pak Jatmiko untuk mencari rezeki supaya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bu Lastri bekerja banting tulang, mencari rongsok, kadang ia bercocok tanam, kadang ia menjualkan dagangan tetangga supaya mendapatkan hasil rupiah. Kemudian pada hari Rabu merupakan hari yang sangat sedih yang dirasakan oleh Bu Lastri. Pak Jatmiko jam 7 pagi merintih menangis ketika Bu Lastri menocok tanam di ladang tetangga. Ada salah satu warga yang mendatangi Bu Lastri ngomong, Bu Lastri, Pak Jatmiko menangis merintih meminta Bu Lastri pulang. Bu Lastri bergegas langsung lari menuju rumah, padahal tubuh Bu Lastri masih dipenuhi dengan lumpur. Sambil menangis, sang anak kecil masih sekolah TK. Setelah sesampainya di rumah, Pak Jatmiko ngomong sama Bu Lastri, Bu, Bapak sakit sekali, Bu. Saya udah didatangin makhluk 2 orang memakai baju putih, Bu.
anak kita si Joko semoga diberi kesehatan ya Bu, supaya nantinya jadi anak yang cerdas, supaya anak kita nanti sekolah sampai perguruan tinggi ya Bu, biar hidupnya tidak susah seperti kita ya Bu. Iya Pak. Nah, sesampainya sekitar 10 menit dia menyampaikan seperti itu, Pak Jatmiko mengembuskan nafas terakhir, sehingga tangis piluh yang dirasakan oleh Bu Sulastri begitu menderung-derung, menangis, sehingga tetangga-tetangga pun datang berbondong-bondong ke rumah Bu Lastri, datang berbondong-bondong ke gubuk kriap milik Bu Lastri. Melihat Bu Lastri menangis begitu, semua tetangga pun ikut bersedih. Setelah mayat terbujur kaku dibawa ke liang lahat, malamnya biasa warga berdatangan mendoakan Pak Jatmiko semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal kebaikannya oleh Allah. Awal itulah Bu Lastri bekerja banting tulang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Namun yang ia hasilkan sangatlah minim, sehingga kebutuhan sehari-hari sangat berkurang. Si Joko yang masih kecil, ia selalu kekurangan makan, kekurangan imkan untuk beli jajan. Ia melihat sang anak kecil yang tak berdosa itu, Bu Lastri merasa sedih banget. Sehingga Bu Lastri kesana kemari mencari tambahan kerja. Sewaktu Bu Lastri bertanya-tanya kepada teman, kepada tetangga, ada salah satu warga yang ngomong sama Bu Lastri, Bu, kamu mau cari tambahan kerja Bu? Itu loh, si juragan kaya penjual emas itu membutuhkan tukang bersih-bersih rumah Bu. Siapa? Itu loh yang rumahnya gede banget itu, yang bernama Pak Sukirman. Oh ya, Ibu kalau mau cari tambahan kerja, Ibu datang saja ke Pak Sukirman. Rumahnya sangat besar dan gudangnya pun sangat besar. Namun Pak Sukirman itu mempunyai 2 anak, yang satunya agak idiot, sehingga Bu Sulastri ditugaskan untuk memandikan anak yang agak idiot dan menyuapin makan. Ketika ia menotok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian Pak Sukirman membuka pintu dan bertanya Pak Sukirman, ada apa Bu? Ini Pak, katanya Bapak mau membutuhkan tukang bersih-bersih rumah. Oh ya Bu, saya masih cari tukang bersih-bersih rumah. Kalau Bapak minat, saya mau lamar ikut bersih-bersih rumah Bapak. Oh nggak apa-apa, sini saya kasih tahu ya Bu, Ibu saya tugaskan kalau pagi Ibu bersih-bersih semua lantai sini, termasuk kamar mandi, termasuk lantai atas. Tapi Ibu jangan sekali-sekali membersihkan kamar yang ada di atas, dan jangan sekali-sekali membuka kamar yang ada di atas ya Bu. Setelah Ibu nanti bersih-bersih, anakku yang pertama ini tolong disuapin dan dimandikan ya Bu. Setelah ia begitu, Bu Sulastri pamit undur diri, besok mulai berangkat kerja. Ya udah kalau gitu Pak, saya pamitan dulu,
insya Allah besok saya datang pagi-pagi 5:30 udah di sini. Ya Bu, tak tunggu ya Bu. Ketika itu ia pulang menjumpai sang anak tercinta sambil mengelus-ngelus kepalanya sambil menangis karena si kebutuhan kehidupan sehari-hari sangatlah kurang. Bu Sulastri ditemanin sang ibu yang bernama Bu Suro. Karena Bu Suro nggak tega melihat Sulastri bekerja sendirian sedangkan anaknya tidak ada yang nemenin, sehingga Bu Suro ini memutuskan menjaga anak Bu Sulastri. Keesokan harinya Bu Lastri setelah subuh berangkat gegas penuh dengan rasa semangat menuju rumah Pak Sukirman si juragan kaya raya. Ketika datang ke situ, Pak Sukirman dan istrinya sudah tidak ada di rumah, sudah pergi ke tempat kerja. Nah, terus Bu Sulastri membersihkan lantai, membersihkan kamar, membersihkan kamar mandi, cuci piring sampai lantai atas. Ketika Bu Lastri melewati satu ruangan di atas, Bu Lastri agak merinding dan penuh dengan rasa penasaran. Ia menyapu di situ penuh dengan kata tanya, kenapa sih kamar ini kok tidak boleh dimasukin, tidak boleh dibersih, ada apa ya? Wah, tidak usah kamu pikirkanlah, nanti malah jadi repot saya. Udah, setelah selesai ke bawah memandikan anak yang pertama yang idiot itu sambil memberi makan, memakaikan baju, semuanya sudah rapi. Sampai sekitar jam 10-an baru selesai. Rumah Pak Sukirman ini kelihatan kosong, hanya dihuni 2 anak karena Pak Sukirman dan Bu Sukirman sibuk mengurusi pekerjaannya sehingga jarang kalau siang ada di rumah. Kemudian Bu Sulastri pulang sorenya mencari rongsok untuk dijual ke pengepul supaya mendapatkan income tambahan. Dikarenakan Bu Sulastri ini punya cita-cita supaya anaknya nantinya jadi orang pintar dan hidupnya tidak susah seperti Bu Sulastri. Besoknya hari ketika pagi-pagi Bu Sulastri sudah mempersiapkan diri berangkat ke rumah saudagar kaya raya Pak Sukirman. Ia merasa agak penasaran dengan kamar yang di atas. Berjalan sambil membayangkan dan bertanya-tanya dengan dirinya sendiri. Ada apa ya kamar yang bagian atas? Kok tidak boleh dimasukin, tidak boleh dibersihin? Dan kenapa setiap aku bersihin di kamar atas merasa merinding dan baunya agak aneh ya. Besoknya ketika ia sampai di rumah Pak Jatmiko, ke rumah Pak Sukirman, ternyata Pak Sukirman dan Bu Sukirman pun sudah tidak ada di rumah, hanya sisa anak 2, yang satu idiot itu. Kemudian Bu Sulastri mengerjakan apa yang jadi pekerjaannya, mencuci piring, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, semuanya hingga ke lantai atas. Setelah ia membersihkan ke lantai atas, berdekatan dengan kamar yang misterius itu, Bu Sulastri merasakan bau yang begitu harum, kadang bau kemenyan, sehingga Bu Sulastri itu merasa merinding dan agak ketakutan. Tanpa disadari ketika ia menyapu di bagian depan pintu tersebut terbuka. Dan Bu Sulastri bertanya-tanya, siapa yang membuka ini ya? Padahal tidak ada siapa-siapa, kok bisa terbuka? Dengan penuh rasa penasaran, Bu Sulastri mendekati pintu tersebut.
saya berniatan untuk menutup kembali. Sebelum sampai di pintu depan, Bu Sulasti mendengar ada suara srek 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 dan seperti tangan yang ditempel di dinding sambil berbunyi sak 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 sak. Rasa penasaran pun semakin dalam dan menggebu-gebu. Ada apa, makhluk apa ya yang di sana? Kok tidak boleh dibuka? Padahal kamar tersebut gelap gulita. Bau kemenyan semakin menyengat menusuk hati. Bu Surastri ini semakin penasaran, akan tetapi rasa merinding dan air keringat bercucuran membasahi baju Bu Sulastri. Rasa deg-degan sangat menggoda pikiran, sehingga Bu Sulastri agak ingin maju tapi agak takut, sehingga Bu Lastri mundur, ingin berniatan mengabaikan kamar tersebut. Tidak lama kemudian pintu tersebut terbuka, berbunyi krek. Setelah itu Bu Sulastri menengok ke arah pintu, melihat ada makhluk yang begitu besar. Matanya melotot kemerah-merahan, mulutnya bertaring, tubuhnya dipenuhi dengan bulu, sehingga Bu Sulastri ini merasa takut menggigil. Tanpa terasa Bu Sulastri terkapar, saking takutnya pingsan. Sekitar jam 6 menjelang jam 6 sore, sewaktu maghrib, Bu Sulastri mulai sadar diri. Ketika membuka mata, ternyata Bu Sulastri sudah tidak di atas, sudah di sofa bagian ruang tamu, dan Ibu Sukirman ini melotot penuh dengan rasa kesal dan marah. Dan Pak Sukirman tepat di bagian depan Bu Sulastri ngomong, "Bu, ngapain kamu bersih-bersih kamar atas? Siapa suruh kamu buka kamar atas?" "Enggak, Pak, aku itu enggak buka, itu kamar buka sendiri." "Bohong, kamu pasti membuka kamar atas. Kalau enggak dibuka enggak akan terbuka." "Enggak, betul, Bu, saya enggak membuka, Bu, itu terbuka sendiri." "Udah kalau gitu kamu bergegas pulang," kata Bu Sukirman. Namun Pak Sukirman ngomong, jangan pulang dulu." Ia memanggil Ibu Sukirman, "Bu, gini Bu, ini bulan ini itu kan kita jatah ngasih setoran. Gimana kalau Bu Sulastri ini kita jadikan tumbal, kita kasih makan yang enak ya." Kemudian Bu Sulastri dipanggil, "Bu, kamu pasti udah lapar ya, makan dulu Bu, itu saya belikan makanan buat Ibu, biar nanti pulang tubuhnya sehat dan tidak lemas. Pasti seharian Ibu belum makan ya. Ini Bu, duduk Bu, ini menunya Bu, makan dihabiskan ya Bu." Karena Bu Sulastri itu jarang makan makanan enak, seperti halnya sate kambing dan pokoknya makanan-makanan yang enak jarang dimakan oleh Bu Sulastri. Bu Sulastri makan pun sangat lahap dan sangat lahap, sehingga Bu Sulastri perut yang tadinya keroncongan sudah terasa kenyang. Setelah selesai makan, Bu Sulastri ngomong sama Pak Sukirman, "Pak, ini udah isya, aku mau pamitan ya Pak. Aku takut nanti anak saya kalau nangis mencari-cari saya Pak." "Oh ya, enggak apa-apa,
Ini jangan lupa ya, ini cangkingan buat anak kamu. Hati-hati ya kalau di jalan. Setelah Bu Sulasti pulang, berjalan kaki, agak lama perjalanan dari rumah Pak Sukirman, sudah kaya raya, menuju ke rumah Bu Sulasti. Dijangkau sekitar ada 1 jam. Berjalan kaki sampai rumah sekitar jam 9-an. Setelah sampai rumah, Bu Sulasti kepala merasa pusing, tenggorokan terasa panas, sehingga Bu Sulasti hanya matanya melotot, mulutnya tak bisa bergerak bagaikan orang yang dicekek. Ya, terkapar di lantai ruang depan, sehingga Ibu Sulastri ini menangis melihat anaknya kesakitan, tak bisa bicara. Kemudian Bu Suro, ibu dari Bu Sulastri, memanggil tetangga, Pak, tolong Pak, Bu, tolong Bu, entah kenapa nih Sulastri kejang-kejang, matanya melotot, mulutnya tidak bisa bergerak. Tolong Bu, tolong Pak. Semua warga datang ke situ, berbondong-bondong memenuhi rumah Bu Sulastri. Setelah melihat Bu Sulastri terkapar sambil matanya melotot, semua warga kebingungan karena sakit yang dirasakan oleh Bu Sulastri tidak seperti sewajarnya orang yang sakit. Lalu ada salah satu tetangga ngomong sama temannya, tolong panggilkan Pak Slamet. Pak Slamet itu kan termasuk orangnya punya kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah. Siapa tahu Pak Slamet bisa tahu. Kemudian Pak Slamet datang ke rumah Bu Sulastri, dipanggil oleh warga. Pak Slamet mendatangi, memegang jempol kaki bagian kiri. Setelah ia memegang jempol bagian kiri, Pak Slamet ini tarik nafas penuh, terus tarik nafas lagi sambil mengelus dada. Kemudian Pak Slamet mundur mendatangi kerumunan warga yang ada di depan sambil berbisik-bisik. Bu Suro, merupakan Ibu Sulastri, penuh dengan penasaran mendatangi Pak Slamet. Ia bertanya, Pak, maaf Pak, saya mau tanya, anak saya sakitnya apa Pak? Enggak apa-apa Bu, kamu yang sabar ya Bu, insya Allah nanti ada obatnya Bu, tenang ya Bu. Setelah berbisik-bisik sama warga, semua warga berbondong-bondong untuk pulang karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Bu Sulastri terkapar di tempat tidur, hanya matanya mendelik dan tangannya terbujur kaku, mulutnya tak bisa digerakkan. Sang anak Joko menangis merintih melihat ibunya yang tak bisa bicara, dan Bu Suro ini pun hanya kebingungan melihat anaknya yang terkapar tak bisa apa-apa. Setelah sekitar jam 10:30, ada suara ketukan pintu, tok 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 tok, tok 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 tok. Assalamualaikum, tok 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 tok. Assalamualaikum. Gak lama kemudian Bu Suro ini menjawab, Waalaikumsalam, terus membukakan pintunya, krek. Ada apa Pak? Ini ada air, tolong nanti diminumkan ya, dan sebagian diusapkan seluruh tubuhnya. Ya, terima kasih ya Pak, terima kasih. Nah, setelah diminumkan terus diusap ke seluruh tubuhnya, alhamdulillah sekitar 10 menit mulut Bu Sulastri bisa digerakkan
mata Bu Sulasti bisa dikedipkan dan seluruh organ tubuh bisa digerakkan. Kemudian Bu Sulasti bangun sambil kebingungan. Bu Suro ini merasa bangga banget melihat anaknya yang bangun sembuh dari sakitnya. Terus Bu Suro mendatangi seorang tersebut. Dia tanya, "Nak, kamu siapa, Nak?" "Oh, saya itu tetangga kampung, Bu. Dulu saya pernah mengalami penyakit aing seperti Bu Sulastri ini. Dulu saya juga kerja di rumahnya Pak Sukirman. Alhamdulillah pas waktu itu ada Pak Ustadz, sehingga Pak Ustadz berusaha bersikeras menyelamatkan saya, dan saya alhamdulillah diberi kesehatan, terlepas dari tumbal. Bu Lastri pun juga sama. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih banget, Nak. Terima kasih. Aku harus bagaimana lagi untuk membalasnya? Nggak usah dipikirkan, Bu. Yang penting Bu Sulastri diberi keselamatan. Ya, saya mau pamit ya, Bu. Ya, Nak. Hati-hati ya, Nak. Hati-hati." Kemudian anak muda tersebut pulang. Pintu ditutup. Bu Sulastri sudah merasa bangga dan tenang memeluk sang anak tercinta, penuh rasa bahagia. Bu Suro pun merasa bangga sang anak perempuannya sudah terlepas dari penyakit aing, sudah diberi kesehatan. Keesokan harinya terdengarlah suara kumandang yang menggelegar bahwa anak Pak Sukirman meninggal dunia, sehingga warga pun berbisik-bisik, "Oh, berarti itu sang anak Sukirman yang dijadikan tumbal." Itu sesampainya tidak begitu lama, sekitar setengah bulan kemudian, Pak Sukirman pun ikut meninggal, sehingga rumah yang begitu kokoh, besar, dagangan emas-emasan yang begitu banyak ditinggalkan saja. Rumah yang besar tinggal dihuni oleh sang ibu dan anak idiot. Mereka pun sudah agak rentang hidupnya. Para pemirsa yang budiman, cerita ini merupakan cerita nyata bagi kita. Semoga bisa menjadi motivasi kita. Kita sebagai umat muslim, janganlah sekali-sekali menyekutukan Allah mencari rezeki melalui jalan pintas. Karena kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Tetapi nanti bila kita menyekutukan Allah, maka kita kelak di yaumul akhir akan hidup sengsara dan hidupnya menjadi budak para makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.